Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fitrullah dengan nomor NPM 2018-4350-1282 dari kelas R6P dari Universitas Indraprasta PGRI. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dan menjabarkan proyek yang sudah saya buat dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Proyek saya ini judulnya adalah penjualan minimarket. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke penjelasannya. Pertama-tama kita klik dulu atau kita buka aplikasi SEM-nya. Setelah aplikasi SEM sudah terbuka, kita klik start pada modul Apache dan MySQL. Setelah tulisannya berubah berwarna hijau, itu tandanya modul Apache dan MySQL sudah aktif. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu database. Caranya yaitu masuk dengan mengklik tulisan admin ini di modul MySQL. Tunggu sebentar. Dan ini adalah tampilan dari database PHP MyAdmin. Di dalam sini kita akan membuat database untuk program yang sudah kita buat. Tapi di sini saya sudah membuat database sebelumnya dengan nama db_toko. Di dalam database db_toko ini terdapat beberapa database, diantaranya yaitu ada barang, strukturnya seperti ini, lalu ada kategori, strukturnya seperti ini, lalu ada login, strukturnya seperti ini, selanjutnya ada member, seperti ini strukturnya, lalu ada nota, seperti ini strukturnya, lalu ada penjualan, seperti ini strukturnya, lalu yang terakhir ada toko, seperti ini strukturnya. Ini adalah db_toko atau database yang sudah saya buat untuk program yang sudah saya buat sebelumnya. Setelah saya selesai membuat database ini untuk keperluan dari program yang sudah saya buat, selanjutnya saya ingin coba masuk ke dalam program yang saya sudah buat dengan kata kunci localhost /penjualan_minimarket/login.php. Nah, kata kunci penjualan_minimarket ini berlokasi di dalam folder SEM. Kita masuk ke dalam folder SEM terlebih dahulu. Di dalam folder SEM ini terdapat folder yang bernama htdocs, yang dimana di dalam folder htdocs ini terdapat folder dari kata kunci yang saya masukkan tadi, yaitu penjualan_minimarket. Di dalam folder yang bernama penjualan_minimarket ini terdapat semua codingan yang sudah saya buat untuk membuat atau melengkapi dari program yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa folder atau data master dari program yang sudah saya buat. Setelah itu, mari kita coba untuk masuk ke dalam program yang sudah saya buat. Klik enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam halaman menu login. Untuk dapat masuk ke dalam halaman menu utama atau dashboard, di sini kita harus memasukkan user ID dan password terlebih dahulu. Di sini saya membuat user ID-nya adalah admin dan untuk passwordnya 123. Kita coba sign in apakah bisa atau enggak. Nah, di sini ada notif login sukses, yang berarti kita sudah dapat masuk ke dalam dashboard atau menu utama dari program yang sudah saya buat. Klik OK. Di sini jangan pernah. Dan di sini adalah menu utama dari program yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa data master, transaksi, dan pengaturan. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan satu persatu tentang program yang telah saya buat. Pertama-tama kita masuk ke data master kategori. Nah, di dalam kategori ini adalah produk-produk
yang sudah saya isi sebelumnya, yaitu ada minuman, makanan ringan, sabun, rokok, dan bahan pokok. Ini semua adalah produk atau stok yang ready di dalam minimarket yang sudah saya buat. Jika ingin menambahkan kategori baru, kita tinggal input di sini. Seperti contoh es krim. Ini hanya contoh, kita insert. Di sini ada notif tambah data berhasil, dan di sini kategori es krim berhasil ditambahkan. Dan kita, jika rokok ini stoknya sedang habis di dalam minimarket, kita bisa hapus data rokok tersebut atau kategori rokok tersebut. Tinggal klik hapus, lalu klik OK, dan kategori rokok berhasil dihapus, dan ada notif hapus data berhasil. Jika ingin menambahkan lagi, kita tinggal isi di sini rokok dan insert data, maka kategori rokok berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke data master barang, dan di sini di data barang ini adalah untuk menginput stok-stok jumlah yang sudah ready di dalam minimarket yang sudah saya buat. Kita klik insert data. Di sini ada ID barang, ada kategori. Nah, di dalam kategori ini adalah yang sudah kita buat di dalam data master kategori sebelumnya yang tadi. Di sini kita ambil contoh minuman, merek barangnya atau nama barangnya misalnya teh manis, merek barang teh pucuk, harga beli atau harga modalnya yaitu 2.500. Ini hanya contoh. Dan harga jual di dalam minimarket itu misalnya harga jualnya 4.000. Pilih harga satuan yaitu per piece. Stok yang ready di dalam minimarket yaitu berjumlah, ini hanya contoh, misalnya 100 stok. Lalu kita insert data, dan data barang tentang minuman ini berhasil kita input. Jika ingin menambahkan data barang, maka kita klik insert data tadi untuk menambahkan. Di sini kita pilih kategori. Untuk contoh kita ambil makanan ringan, contohnya namanya Ciki, merek barangnya Vitos, harga belinya contoh 10.000. Ini harga modal, dan harga jual di dalam minimarket berjumlah 12.000. Satuannya per piece. Jumlah stok yang ready di dalam minimarket yaitu berjumlah 150 piece. Kita insert, dan data makanan ringan di sini sudah berhasil diinput. Jika kita ingin mengedit dari kategori yang di sini, misalnya makanan ringan penulisan stoknya salah, kita bisa edit dengan klik edit di situ. Lalu kita klik misalnya stoknya tersisa hanya tinggal 50 piece, kita isi tinggal 50 piece. Lalu kita update data. Di sini ada bacaan update data, kita update. Dan di sini edit data berhasil dan stoknya sudah berubah menjadi 50. Sini kita balik. Dan data sudah berhasil diinput. Jika sudah selesai menginput stok-stok yang ready atau tersedia di dalam minimarket tersebut, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah menunggu si calon pembeli atau pelanggan datang ke dalam minimarket untuk membeli barang-barang yang ready di dalam minimarket kita. Jika sudah ada pembeli yang datang, maka yang harus kita lakukan yaitu masuk ke transaksi jual. Misalnya si pembeli membeli minuman teh manis, kita tinggal menginput kodenya yaitu BR003. Kita taruh di keranjang. Jika si pelanggan atau pembeli itu juga membeli Ciki, kita input BR004, yang dimana itu adalah kode dari Ciki.
kita taruh di keranjang juga. Selanjutnya, jika si pelanggan tersebut membeli teh manis berjumlah misalnya 10, kita update. Ini fungsinya untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar si pelanggan dari barang teh manis. Jika dia membeli cikinya berjumlah 5, kita update juga untuk mengetahui jumlah total yang harus dibayar dari barang ciki ini. Dan ini adalah total semua barang belanjaan dari si pelanggan tersebut. Jika si pelanggan memberikan uang berjumlah 150.000 contohnya, kita bayar. Dan di sini ada notif uang kembali sebesar 50.000. Dan jika si pelanggan sudah selesai membayar, maka hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu ngeprint nota atau ngeprint bukti pembayaran untuk dicetak dan dikasih ke pelanggan. Selanjutnya kita simpan itu untuk mencetak, dan ini akan otomatis masuk ke dalam database. Kita cancel saja. Dan ini adalah hasil output dari print tersebut. Jika nota atau bukti pembelian tersebut sudah dicetak, maka data tersebut akan otomatis masuk ke dalam laporan penjualan. Nah, di sini sudah ada laporan penjualan hari ini, yang dimana sudah ada barang-barang atau stok yang keluar yang sudah dibeli oleh pelanggan. Total dari pemasukan hari ini adalah sebesar 256.000. Ini adalah data laporan penjualan per bulan. Ya, mungkin segitu saja yang saya dapat jelaskan dan saya jabarkan tentang penjualan minimarket, mulai dari penginputan stok yang ready atau tersedia di dalam minimarket ini, sampai yang terakhir adalah data laporan penjualan. Sudah saya jelaskan dan saya jabarkan. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang data master di user ini, yang isinya yaitu pengguna aplikasi atau yang bekerja di dalam minimarket tersebut. Di sini saya mengisinya nama saya sendiri, alamat email saya, nomor telepon saya, nomor induk KTP-nya saya isi dengan nomor NPM saya. Di sini ada alamatnya Depok. Ini bebas sih, mau ngisi apa aja bisa. Dan di sini ada pengaturan untuk mengubah username atau password. Di sini tinggal mengisi username yang diinginkan dan password yang diinginkan. Tinggal setelah itu diklik ubah password, maka itu akan terganti menjadi yang baru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan toko, yang dimana di sini adalah identitas atau nama dari toko tersebut. Di sini saya mengisinya nama tokonya yaitu Tugas Web Lanjut, lalu alamat tokonya beralamatkan di Kampung Rawadenok, Jalan Keadilan Raya, RT 09 RW 01, nomor 63, Kota Depok. Dan di sini itu ada kontak pemilik dari toko tersebut yang saya isi dengan kontak nomor HP saya sendiri. Dan di sini nama pemilik tokonya adalah saya sendiri. Dan sini bisa kita ubah-ubah sesuai keinginan kita, dan jika sudah selesai diubah, di sini kita bisa mengisi update data dan otomatis akan terganti menjadi yang sudah kita ubah. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang program aplikasi yang sudah saya buat, yaitu penjualan minimarket. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ya sudah selesai menggunakan aplikasi ini, kita bisa klik logout dan kita klik OK, maka dia akan otomatis masuk ke menu login lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.